Investasi itu kayak nanam pohon duit, guys. Kita tanam uang kita di suatu tempat, berharap pohonnya tumbuh dan berbuah banyak. Nah, buah ini bisa berupa keuntungan atau return. Investasi cerdas itu intinya simple. Bikin uang kita bekerja buat kita, bukan kita yang kerja banting tulang terus buat uang. Kayak punya karyawan yang loyal dan menghasilkan deh. Gimana caranya? Banyak jalan menuju Roma, bro. Kita bisa beli saham perusahaan gede, bisa juga mulai dari reksadana yang lebih ringan. Intinya kita harus pinter-pinter milih ladang yang tepat buat menanam uang kita. Jadi, gak perlu jadi sultan dulu buat investasi. Yang penting, kita udah paham konsepnya dan mulai dari sekarang. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Dulu, ngomongin investasi kesannya serem. Kayak cuma buat orang kaya yang punya banyak duit dan koneksi. Beli emas batangan segede gaban atau tanah berhektar-hektar. Kita yang rakyat jelata cuma bisa gigit jari. Zaman now, semua orang bisa jadi investor. Berkat teknologi, akses ke instrumen investasi makin gampang. Mau beli reksadana, tinggal klik di aplikasi smartphone. Gak perlu lagi pakai jas rapi ke bank, antri panjang, dan ngurus dokumen ribet. Investasi sekarang tuh udah kayak jan online. Gampang, cepat, dan bisa mulai dari nominal kecil. Asal jeli dan teliti ya. Gengs, tahu gak sih kalau uang kita diem di tabungan, nilainya bisa terkikir gara-gara inflasi? Ibaratnya, uang 1 juta rupiah sekarang, 5 tahun lagi mungkin cuma cukup buat beli Indomie sebungkus. Nah, investasi hadir sebagai obat ampuh buat ngalahin inflasi. Dengan investasi, nilai uang kita bisa bertumbuh lebih cepat, bahkan ngalahin laju inflasi. Jadi, daya beli kita tetap terjaga, bahkan meningkat. Selain itu, investasi juga bisa jadi kendaraan buat gapai mimpi kita. Mau beli rumah, liburan ke Eropa, atau pensiun dini di Bali, semua bisa terwujud kalau kita pinter-pinter investasi sejak muda. Eits, investasi bukan judi ya. Gak bisa asal comot instrumen investasi terus berharap untung gede dalam semalam. Butuh strategi jitu biar investasi kita cuan maksimal. Pertama, tentuin dulu tujuan investasi kita apa. Mau beli rumah dalam 5 tahun, atau dana pendidikan anak 10 tahun lagi. Dengan tujuan jelas, kita bisa tentuin instrumen dan strategi yang tepat. Kedua, kenali produk investasinya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Pahami risikonya, potensi keuntungannya, dan mekanisme kerjanya. Ketiga, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko. Kalau kamu tipe yang berani ambil risiko, saham bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu lebih konservatif, obligasi atau reksadana pasar uang bisa jadi alternatif. Dan yang terpenting, konsisten. Investasi itu kayak lari maraton, bukan sprint. Butuh waktu dan kesabaran buat lihat hasilnya. Jangan gampang tergoda ikut tren atau panik saat pasar lagi anjlok. Stay cool and keep investing. Setiap investor itu unik, kayak sidik jari. Ada yang suka tantangan, ada juga yang maunya aman-aman aja. Nah, ini yang disebut profil risiko. Kalau kamu tipe agresif, siap pasang taruhan demi cuan tinggi, saham bisa jadi pilihan. Tapi siap-siap juga sama fluktuasinya yang kayak roller coaster. Kalau kamu cenderung konservatif, cari aman, obligasi atau reksadana pasar uang bisa jadi pilihan. Keuntungannya mungkin nggak segede saham, tapi lebih stabil dan risikonya lebih rendah. Psikologi juga ngaruh banget dalam investasi loh. Jangan sampai emosi bikin kita salah langkah. Misalnya, panik jual rugi saat pasar lagi merah. Atau tergiur beli instrumen investasi yang lagi hype tapi nggak sesuai profil risiko kita. Ingat, investasi itu bukan soal untung-untungan, tapi soal strategi dan pengelolaan risiko. Dunia investasi itu luas, bro. Ada banyak pilihan instrumen investasi, mulai dari yang konvensional sampai yang kekinian. Saham si primadona investasi. Dengan beli saham, kita kayak punya potongan kue perusahaan. Keuntungannya bisa gede banget kalau perusahaan untung banyak. Tapi risikonya juga tinggi. Obligasi cocok buat kamu yang cari aman. Ibaratnya kita ngasih pinjaman ke pemerintah atau perusahaan dan mereka bayar bunga secara berkala. Risikonya lebih rendah dari saham, tapi keuntungannya juga nggak segede saham. Reksadana, simple dan praktis. Cocok buat pemula yang belum punya banyak waktu buat ngatur investasi. Kita serahin aja ke manajer investasi profesional buat ngelola uang kita. Emas, si logam mulia yang selalu menarik. Harganya cenderung naik dalam jangka panjang, cocok buat lindungi nilai aset. Tapi likuiditasnya nggak secepat instrumen investasi lain. Properti, investasi jangka panjang yang menjanjikan. Nilainya terus naik seiring waktu. Tapi butuh modal gede dan likuiditasnya rendah.
Penting buat pahami karakteristik masing-masing instrumen investasi ya. Pilih yang sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan kondisi keuangan kita. Bingung mau mulai investasi dari mana? Tenang, ada strategi simple yang bisa kamu praktekin. Pertama, nabung rutin. Gak perlu nunggu punya uang banyak, mulai aja dari nominal kecil, yang penting konsisten. Sisihkan sebagian penghasilan kamu setiap bulan buat investasi. Kedua, coba strategi dollar cost averaging atau DCA. Artinya, kita investasi secara rutin dengan nominal yang sama. Gak peduli harga instrumen investasi lagi naik atau turun. Strateginya simple, tapi ampuh buat meminimalkan risiko fluktuasi harga. Ketiga, manfaatkan aplikasi investasi. Sekarang udah banyak aplikasi investasi yang user-friendly dan aman. Kita bisa pantau portofolio investasi, beli jual instrumen investasi, sampai belajar tentang investasi, semua dari genggaman tangan. Ingat, kunci sukses investasi itu konsistensi dan kesabaran. Jangan gampang tergiur dengan iming-iming untung cepat atau terjebak dalam skema investasi bodong. Pernah dengar pepatah jangan telur dalam satu keranjang? Nah, ini juga berlaku dalam investasi, guys. Diversifikasi artinya kita membagi alokasi dana investasi ke berbagai instrumen investasi. Tujuannya buat meminimalkan risiko kerugian. Ibaratnya gini, kalau kita cuma nanam modal di satu instrumen investasi dan instrumen itu anjlok, kita bisa rugi besar. Kalau kita diversifikasi portofolio investasi, kerugian di satu instrumen bisa ditutup oleh keuntungan di instrumen lain. Gimana cara diversifikasi yang tepat? Sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi kita. Misalnya, kita bisa alokasikan 50% dana investasi ke reksadana saham, 30% ke obligasi, dan 20% ke emas. Siap jadi investor cerdas? Ini dia tips Jitu sebelum mulai berinvestasi. 1. Tentukan tujuan investasi. Mau beli rumah, dana pendidikan anak, atau pensiun dini? 2. Kenali profil risiko. Kamu tipe agresif, moderat, atau konservatif? 3. Pelajari instrumen investasi. Pahami karakteristik, risiko, dan potensi keuntungannya. 4. Pilih platform investasi terpercaya. Pastikan platformnya aman, legal, dan user-friendly. 5. Mulai dengan nominal kecil. Gak perlu langsung jor-joran, yang penting konsisten. 6. Jangan takut bertanya. Kalau bingung, tanya ke ahlinya. Ingat, investasi itu perjalanan panjang, bukan sprint. Butuh waktu, kesabaran, dan strategi jitu buat mencapai tujuan finansial kita. Yuk mulai investasi dari sekarang dan raih masa depan yang sejahtera.